Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Hikmah Tanjung Duren Selatan, mudah-mudahan Allah selalu menjaga iman dan Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jadikan kita hamba yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita dapat berkumpul di rumah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka hadir majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat Allah sebagai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak berulang kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya mengangkat tema undang-undang perkawinan di Indonesia dalam tinjauan fikih. Tujuan daripada saya menyampaikan ini yang pertama supaya kita tahu apa isi undang-undang perkawinan di Indonesia. Yang kedua, apa tinjauan ilmu fikih terkait dengan undang-undang tersebut. Kebetulan di awal bulan Juli saya diminta untuk menyampaikan tentang undang-undang perkawinan di Tangerang Selatan sama Pemkot Tangerang Selatan. Ya, saya akhirnya baca-baca. Ya, isinya ini saya simpulkan ada 8 bab ya. Ada 8 bab. Sebenarnya ada bab tambahan bab ke-9. Bab tambahan bab ke-9 terkait dengan perkawinan antar agama, perkawinan antar negara dan lain-lain. Dalam undang-undang perkawinan 8 bab ini yang utamanya yang saya ambil ya, pertama adalah itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya, ada beberapa revisi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bab pertama tentang dasar perkawinan menyebutkan definisi perkawinan. Definisi perkawinan yaitu ikatan yang terjalin antara laki dan perempuan. Ya. Jadi sebenarnya dari undang-undang perkawinan LGBT tidak boleh di negara ini. Ya. Loh, kenapa? Karena definisi perkawinan adalah antara satu laki-laki dan satu perempuan. Ya. Bukan antara laki-laki dan laki-laki dan bukan antara perempuan dan perempuan. Jadi LGBT sebenarnya sudah menyalahi undang-undang di Indonesia. Jadi kalau ada yang mau membolehkan LGBT itu bertentangan dengan undang-undang. Bertentangan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia, karena Indonesia tidak mengenal perkawinan sesama jenis. Yang ada perkawinan dengan beda jenis kelamin. Ya. Itu definisi perkawinan. Ya. Kemudian dalam undang-undang perkawinan juga disebutkan bahwa pernikahan yang sah adalah yang tercatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi harus dicatat. Nah, ini yang membedakan dengan fikih Islam. Kalau dalam ilmu fikih tidak harus tercatat. Jadi kalau nggak tercatat asalkan rukun dan syarat terpenuhi, maka sah sebagai suami istri. Tapi kalau dalam negara tidak sah. Ya. Dalam negara tidak sah. Yang mana yang diikuti? Ikutin semua, ya. Ikutin semua. Aturan negara diikuti, aturan agama diikuti supaya kita kalau aturan negara aman secara negara, aturan agama aman secara agama, ya. Aturan agama pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun aturan negara pertanggungjawaban kita kepada negara. Jadi kalau seandainya kita walaupun sudah akad nikah, sudah ada ijab qabul, tapi kalau nggak tercatat sama sekali lalu diciduk sama pemerintah, ya nggak punya buku nikah, maka dianggap kita kumpul kebo, gitu kan? Itu kalau aturan negara. Jadi harus tercatat menurut negara. Kalau agama tidak mengharuskan tercatat. Dan prosedur poligami dalam bab 1 disebutkan ya, bahwa kalau seorang laki-laki mau menikah lagi, maka dia harus mendapat izin orang-orang yang terlibat, ya, baik istri pertama, istri kedua, ya. Jadi harus semua persetujuan dari mereka. Tapi kalau dalam Islam, ya, tidak ada persetujuan, ya. Laki-laki boleh menikah sampai 4, maksimal 4. Lebih dari 4 menyalahi aturan agama.
Bab kedua, syarat perkawinan menyebutkan tentang usia minimal pernikahan. Kalau di dalam undang-undang Indonesia, usia minimal pernikahan 19 tahun, baik laki ataupun perempuan. Ya, laki ataupun perempuan 19 tahun. Boleh di bawah 19 tahun kalau ada permohonan dispensasi dan dikabulkan. Ya, boleh di bawah 19 tahun, tapi asal ada permohonan dispensasi ya, dari pemerintah, mengajukan permohonan diizinkan, boleh gitu kan. Kalau dalam Islam usia pernikahan tidak ada batasnya, mau anak baru lahir pun boleh nikah gitu kan. Cuma bukan buat perhubungan ya, karena kalau dalam Islam nggak boleh seorang hidup dengan orang yang beda jenis kelamin kecuali ada ikatan gitu kan. Mungkin bisa jadi ada anak orang yang kita mau asuh, kita masukkan ke rumah kita, kalau bukan istri kita nggak boleh. Ya, kenapa? Karena bukan orang yang satu mahram, tapi bisa masih kecil, walaupun masih kecil sekalipun. Kalau beda jenis kelamin, tidak boleh kita tinggal bersama dengan dia, ya. Karena lama-lama dia akan besar, ya. Lama-lama dia akan besar dan mengerti tentang perbedaan jenis kelamin. Jadi makanya dalam Islam boleh kita menikahi walaupun anak masih kecil sekalipun. Ya, makanya ada di dalam Al-Quran tentang menikahi anak yatim. Apa definisi anak yatim? Anak yang wafat ayahnya, dia belum balik. Berarti boleh menikahi anak yang belum balik karena dia masih yatim, gitu kan? Salah satu tujuan daripada boleh menikahi anak yatim adalah supaya kita bisa mengasuhnya. Ya, Ustaz, ngasuh anak yatim memang gak boleh kalau gak ada ikatan hubungan suami istri, gitu kan? Itu dalam Islam, ya. Karena bagaimanapun kalau beda jenis kelamin dan bukan mahram, bukan suami, bukan istri, gak punya hak untuk berhubungan, gak punya hak untuk berinteraksi, gitu kan? Kecuali dalam kondisi darurat. Harus izin wali dan mahram, harus izin wali dan mahram, ya. Jadi itu sama dengan Islam juga, ya. Kalau dalam Islam gak boleh anak perempuan. Kalau anak laki-laki dalam Islam tidak harus minta izin walinya, tapi anak perempuan harus minta izin walinya. Itu yang membedakan undang-undang perkawinan. Kalau dalam undang-undang perkawinan, baik anak laki, anak perempuan tetap harus izin walinya. Tapi kalau dalam undang Islam, dalam fikih Islam tidak harus minta izin wali kalau untuk anak laki-laki. Kalau anak perempuan harus izin wali. Kenapa? Karena anak perempuan diserah terimakan. Ayyu mamra'atin nakahat bighairi idzni waliha fa nikahuha batil. Siapapun perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya tidak sah, ya. Maka nikahnya tidak sah. Cuma masalahnya kalau dalam undang-undang perkawinan Indonesia, wali bisa dari orang yang mengasuh, gitu kan? Atau orang yang mengemban amanah, gitu kan? Kalau dalam Islam tidak, wali hanya dari bapaknya dan keluarga bapaknya. Wali hanya dari bapak dan keluarga bapak. Bab 3, pencegahan perkawinan jika terjadi dapat memenuhi syarat, ya. Berhak pihak-pihak yang mengetahui wajib mencegahnya, terutama dari kerabatnya. Ya, misalnya terjadi pernikahan antara dua kakak adik, nggak boleh, ya. Atau pernikahan antara dua pasangan yang beda agama, nggak boleh juga, ya. Atau pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang sudah punya suami, nggak boleh, ya. Jadi itu pencegahan perkawinan. Kalau terjadi pernikahan atau akan terjadi pernikahan antara pasangan suami dan istri yang tidak boleh mereka menikah, ya, baik karena ada hubungan darah atau itu beda agama, atau misalnya istri orang. Nah, ini banyak kasus di masyarakat, perempuan yang masih punya suami menikah lagi dengan alasan suaminya sudah menghilang. Suami menghilang gak otomatis menjadi janda perempuan. Suami menghilang gak otomatis menjadi janda perempuan, kecuali kalau dia mengajukan ke pengadilan dan pengadilan memutuskan terjadi perceraian baru.
Kalau tanpa diputuskan oleh pengadilan maka tidak sah, ya, maka tidak sah. Jadi kalau seorang perempuan ditinggal oleh suaminya bertahun-tahun, masih tetap statusnya sebagai istri. Kalau dia mau menikah lagi, ngadu dulu ke pengadilan. Di pengadilan nanti diputuskan perceraian baru, ya. Habis masa iddahnya baru boleh dia nikah lagi. Harus dengan keputusan pengadilan, ya, nggak boleh dia langsung nikah. Nah ini banyak kasus di masyarakat, perempuan ditinggal wafat oleh suaminya, tahu-tahu suaminya pulang udah nikah lagi, ya, nggak boleh, hukumnya nggak sah, nggak sah. Nah itu pencegahan perkawinan. Kemudian bab yang keempat, ya, yang keempat batal perkawinan karena terbukti tidak dapat dilanjutkan. Nah, ini batalnya perkawinan. Kalau dalam ilmu fikih ada namanya fasakh. Fasakh, pernikahan kalau sudah terjadi dan ternyata nggak bisa dilanjutkan, ya, nggak bisa dilanjutkan, misalnya terbukti mereka punya hubungan darah yang dekat, seperti kakak adik, saudara persusuan, ya, maka nikahnya dibatalkan, ya. Termasuk juga yang tadi perempuan yang dinikahi masih kecil, nanti kalau dia sudah besar, sudah usia remaja, udah bisa berhubungan suami istri dengan suaminya, harus ditanya dulu, kamu udah saya nikahi, mau nggak? Nggak mau, batalin. Itu pembatalan nikah di dalam Islam, ya. Jadi anak kecil yang dinikahi tadi bukan berhubungan, bukan. Tapi nanti kalau dia sudah mengerti nikah, kasih tahu, kamu udah saya nikahi, atau kamu sudah saya nikahkan dengan anak saya, gitu kan? Oh nggak mau, batalin, fasakh namanya, pembatalan nikah, ya. Atau misalnya pernikahan antara laki dengan perempuan, tahu-tahu dua-duanya muslim muslimah, tahu-tahu suaminya murtad, nah, itu dibatalkan juga nikah, karena terjadi beda agama, gitu kan? Beda agama, suaminya murtad, masuk agama Kristen misalnya, maka pernikahannya dibatalkan. Ada beberapa sebab pembatalan nikah dan itu sama dengan ilmu fikih. Dalam ilmu fikih juga ada namanya fasakh, ya, fasakh. Di masa Rasulullah SAW pernah ada sahabat menikah dengan perempuan, lalu tiba-tiba ada perempuan yang mengaku pernah menyusui mereka berdua. Suami istri pernah disusui, berarti saudara sesusuan. Lalu suaminya ngadu kepada Rasulullah, saya sudah menikahi istri saya, tiba-tiba ada perempuan hitam, ya. Disebutkan di situ perempuan hitam, ya. Perempuan hitam mengaku dia sudah pernah menyusui aku dan istriku. Apa kata Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian akan terus menjadi suami istri sementara sudah dibilang bahwa kalian saudara sesuatu? Ya, artinya kalian bisa. Itu namanya fasakh, ya, pembatalan nikah. Bab kelima, perjanjian pernikahan, ya. Dalam undang-undang dibolehkan calon suami calon istri membuat perjanjian pranikah. Dalam Islam boleh juga, boleh perjanjian pranikah, ya. Cuma dalam undang-undang perkawinan tidak dirinci tentang perjanjian. Kalau dalam Islam ada 3 macam jenis perjanjian. Pertama, ya, perjanjian yang sejalan dengan hukum Islam, maka sah, sejalan dengan hukum Islam. Misalnya, ya, suami berjanji, saya akan menafkahi istri saya akan bertanggung jawab, sejalan dengan hukum Islam, ya. Saya akan menempatkan istri saya di rumah saya akan mengayomi. Itu sama dengan Islam, sah, ya, sejalan dengan hukum Islam. Yang kedua, tidak sejalan dengan hukum Islam, maka tidak sah, ya. Saya berjanji setelah menikah saya tidak akan tidur sama istri saya, nggak sejalan. Saya nggak akan menafkahi istri saya, ya. Atau saya akan tetap di rumah dan tidak cari nafkah, membiarkan istri saya mencari nafkah, tidak sejalan dengan hukum Islam, ya. Nggak boleh, nggak sah. Segala perjanjian yang bertentangan, kullu syartin laisa fi kitabillah wa batil, kata Nabi. Semua perjanjian yang bertentangan dengan Al-Quran maka itu tidak sah, ya, tidak sah. Jadi yang pertama sesuai dengan hukum Islam sah, tidak sesuai tidak sah. Yang ketiga, tidak ada aturan dalam Islam yang melarang ataupun yang membolehkan. Seperti misalnya gitu kan, ya, harta bersama,
Ya, karena suaminya kerja, istrinya kerja, apa yang kita dapatkan selama dalam pernikahan maka itu harta bersama. Boleh, ya, karena tidak ada dalam Al-Quran yang menentang, nggak ada dalam hadis yang menentang juga, maka boleh. Atau sebaliknya, ya, sebaliknya, ya, apa yang didapatkan oleh masing-masing adalah milik masing-masing, ya boleh, ya. Jadi itu perjanjian pernikahan. Jadi undang-undang membolehkan perjanjian pernikahan, ya, asalkan sesuai dengan aturan Islam atau tidak ada dalil yang melarangnya. Bab yang keenam, hak dan kewajiban suami istri. Nah ini yang perlu saya kritisin di sini, ya. Kalau dalam undang-undang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, kedudukan suami istri seimbang, ya. Kalau dalam Islam, suami kepala keluarga, ya. Suami kepala keluarga disebutkan di situ. Istri ibu rumah tangga. Sesuai. Suami wajib melindungi dan menafkahi istri, ya, dan istri wajib mengurus rumah tangga. Sesuai, ya. Jika ada yang tidak melaksanakan kewajiban, yang lain berhak menggugat ke pengadilan. Hanya di dalam undang-undang pernikahan tidak ada satupun kata istri wajib taat kepada suami. Ya, harusnya ada di situ, ya. Suami sebagai kepala rumah tangga, istri wajib taat kepada suami. Itu yang harus ada. Ya, makanya banyak pernikahan yang jadi berantakan karena nggak ada satupun kata taat di situ. Nggak ada, cuma disebutkan istri wajib mengurusi rumah tangga, ya, tidak disebutkan istri wajib taat kepada suami. Istri mengurus rumah tangga karena taat kepada suami, bukan tugas dia ngurusin rumah tangga, bukan, karena dia melaksanakan perintah suami, ya, karena dia melaksanakan perintah suami. Kalau dari undang-undang begini, ya, suami, makanya suami lepas tangan urusan rumah, ya. Kalau dalam Islam tidak, urusan rumah bukan kewajiban istri, tapi istri wajib taat sama suami. Wajib taat itu adalah urusan rumah, urusan suami, dan suami bisa memerintahkan istri, sapuin, ya, masakin, gitu kan? Itu dalam Islam. Jadi istri wajib taat kepada suami. Ada satu kisah di mana putrinya Rasulullah Fatimah, ya, pernah nanya kepada Rasulullah, siapa perempuan yang punya derajat yang tinggi di surga nanti? Rasulullah langsung menyebut imra'atu fulan, istrinya si Anu, kata Nabi. Nabi kan nyebut nama orangnya, ya. Imra'atu itu istri si Anu, itu derajatnya tinggi di hari kiamat nanti, ya. Lalu Fatimah datang kepada perempuan yang disebut oleh Rasulullah tersebut. Fatimah datang kepada perempuan tersebut, lalu dia bertamu, ketok pintu. Fatimah putrinya Rasulullah, ya, dia ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Kata perempuan di dalam. Fatimah bintu Rasulullah, Fatimah putrinya Rasulullah. Saya belum minta izin sama suami saya untuk menerima tamu hari ini. Gimana kalau kamu datangnya besok aja? Oh iya, nggak apa-apa, ya. Dulu nggak ada WA, kalau sekarang bisa di WA. Mas, ini ada tamu putrinya Rasulullah, gitu kan, ya. Sorenya suaminya tukang kayu, dia ngambil kayu di hutan. Sorenya suaminya pulang, lalu istrinya memintakan izin untuk tamu yang mau datang. Ya, suamiku tadi datang, Fatimah putrinya Rasulullah, mau bertamu, tapi aku tidak izinkan karena belum ada izin dari kamu, gitu kan? Boleh enggak besok dia datang ke sini bertamu? Oh nggak apa-apa, putrinya Rasulullah, terima aja. Udah, besok suaminya keluar cari nafkah, pagi-pagi ngambil kayu bakar. Datanglah Fatimah, tapi bawa Hasan.
ya, anak laki-laki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Siapa? Fatimah. Sama siapa? Sama Hasan. Saya sudah minta izin tapi untuk Fatimah, bukan Hasan. Ya, gimana kalau kamu datang besok hari? Ya, itu saking taat sama suami, saking taat sama suami. Lalu akhirnya pulanglah si Fatimah. Ya, datang suaminya, pulang sore habis ngambil kayu bakar. Gimana Fatimah udah datang? Udah, tapi sama Hasan. Saya nggak izinkan karena saya cuma minta izinkan untuk Fatimah. Ya udah nggak apa-apa. Kalau sama Hasan masuk aja. Putrinya Rasulullah ajak masuk. Ya. Besoknya datanglah Fatimah. Tapi dia bawa dua anaknya, Hasan dan Husain. Bingung lagi dia. Ya. Saya cuma minta izin Fatimah sama Hasan. Husain enggak ada. Gimana kalau besok lagi kamu datang? Nah, dia besok dia datang. Dia tanya lagi kepada suaminya. Ya kata suaminya, udah nggak apa-apa. Dia bawa siapapun kalau putrinya Rasulullah ajak masuk. Besoknya dia datang lagi. Fatimah, ya Hasan Husain dipersilahkanlah sama istrinya. Ya, itulah istri yang taat kepada suami. Setelah masuk ini Fatimah, dia dapatin rumahnya sudah rapi. Udah disiapin air, ya. Ini air buat apa? Nanti suami saya datang, kalau dia mau mandi, ini airnya udah siap, ya. Ini air minumnya, tempat tidur udah siap, gitulannya. Dan ini cambuk, kalau saya berbuat salah, saya siap untuk dicambuk sama suaminya. Itulah istri yang taat tadi. Pulang Fatimah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya pantas kalau dia dapat apa maqam yang tinggi, ya. Kenapa? Karena dia saking taat sama suaminya, ya. Suami yang baik gak bakalan dipukul istrinya, gak bakalan dipukul istrinya, ya. Tapi saking taatnya, ya, saking taatnya. Di dalam hadis Nabi bersabda, ayyuma imra'atin, ya, siapapun perempuan salat khamsaha, sudah sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, udah puasa Ramadan, wa hafizat nafsaha, udah menjaga kehormatannya, udah jaga auratnya, wa ata'at zawjaha, taat sama suami, dakhala jannata rabbiha, bisa masuk surga min ayyi babin syaa, masuk surga dari pintu manapun dia mau. Jadi itu terkait dengan taat kepada suami. Saya cari-cari di bab 6 itu tidak ada taat sama suami sama sekali. Padahal dalam Islam tugas istri yang paling besar dan cuma satu-satunya taat sama suaminya. Suami istri itu harus taat kepada suami. Taat itu artinya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suami selama dalam batas kemampuannya. Selama dalam batas kemampuannya. Ngurusin rumah bukan tugas istri. Nyusuin anak bukan tugas istri. Tapi kalau suami nyuruh, lakukan, taat, gitu kan? Itu tugas istri cuma satu-satunya taat. Ya, tapi nggak ada satupun kata taat di dalam bab nikah, ya. Bab ke-7, harta benda dalam perkawinan. Jadi kalau di dalam undang-undang pernikahan, harta benda selama dalam pernikahan adalah milik bersama dan dikelola bersama, ya, kecuali hadiah dan warisan, maka milik masing-masing. Dikelola bersama dan sepengetahuan bersama, gitu kan? Itu kalau dalam undang-undang pernikahan. Tapi kalau dalam ilmu fikih tidak. Harta suami punya suami, harta istri punya istri. Ya, tanpa membedakan hadiah, warisan, gaji, gitu kan? Jadi semua adalah milik masing-masing. Jadi kalau perempuan kerja, hasil kerja punya dia. Suami kerja, hasil kerja punya dia. Hadiah yang didapatkan oleh masing-masing punya masing-masing. Warisan yang didapatkan masing-masing punya masing-masing. Tapi kalau nanti meninggal, diwariskan. Ahli waris salah satunya adalah pasangan hidup, ya. Ahli waris suami, istri salah satunya, bukan istri saja. Ahli waris istri salah satunya adalah suami, tapi bukan suami saja. Suami, anaknya, keluarganya, keluarga dari istri, gitu kan, ya. Ahli waris suami, istri, anak, keluarga dari suami. Jadi harta masing-masing kalau dalam Islam. Kalau dalam undang-undang perkawinan harta bersama,
mengelolanya secara bersama dan sepengetahuan bersama. Ya, maka kalau dalam makanya sering banyak di medsos ya, ada yang mengatakan kalau suami kasih uang kepada keluarganya harus sepengetahuan istri. Itu undang-undang perkawinan kita yang kayak gitu. Tapi kalau dalam Islam tidak, ya, dalam Islam tidak. Istri punya uang kasih kepada orang tuanya silakan. Istri punya suami punya uang kasih kepada keluarganya silakan. Ya. Karena harta masing-masing. Hanya bedanya untuk kebutuhan keluarga tanggung jawab suami. Kebutuhan keluarga makan, itulah nafkah namanya. Makan, menyediakan pakaian, menyediakan tempat tinggal, itu kewajiban dari suami, ya. Sisanya punya dia. Kalau istri kerja, harta punya dia semua, ya, hasilnya punya dia, mas kawin punya dia, hadiah yang dia dapatkan punya dia. Begitu juga warisan dari keluarganya punya dia, gitu kan. Jadi itu bedanya di bab 7, harta benda dalam perkawinan milik bersama. Tapi kalau dalam Islam masing-masing. Ya, masing-masing. Ustaz, yang benar yang mana? Aturan Allah, pertanggungjawaban di depan Allah. Ya, yang haram menurut Allah kita haram makan ya berarti, ya. Jadi kalau istri ngambil uang suami tanpa sepengetahuan suami, menurut Allah haram. Ya. Suami ngambil dari uang istri, istri punya gaji, habis gajian ada di kantongnya diambil sama suami, haram juga hukumnya. Itu kalau dalam Islam, Kalau aturan pernikahan, ya, harus sepengetahuan bersama. Ada pengeluaran ngomong, gitu kan. Ada pemasukan ngomong, gitu kan. Itu dalam undang-undang pernikahan, perkawinan di Indonesia. Bab ke-8, putus perkawinan dengan kematian. Mati, selesai perkawinan. Ya, kalau udah meninggal, suami meninggal udah bukan suami lagi, istri meninggal udah bukan istri lagi. Ya, benar nggak? Dalam Islam seperti itu juga, itu namanya talak mati, ya, atau cerai mati. Ya, putus perkawinan dengan kematian, perceraian atau keputusan pengadilan. Ya. Cuma bedanya perceraian tidak sah tanpa keputusan pengadilan. Kalau dalam undang-undang perkawinan, perceraian tidak sah tanpa keputusan pengadilan. Kalau dalam Islam, suami mengucapkan cerai sah. 3 kali suami mengucapkan cerai, tahap 3, gitu kan? Kalau dalam Islam, otomatis suami sah saat dia mengucapkan kata talak, walaupun belum diputuskan oleh pengadilan. 3 kali suami mengucapkan talak sah, ya, walaupun belum diputuskan oleh pengadilan. Masalahnya kadang-kadang suami sudah mengucapkan talak 3 kali. Talak 3 berarti kamu saya ceraikan. Serius nih? Iya, kamu saya ceraikan. 2. Yang benar aja, kamu saya ceraikan. 3 talak, ya, talak 3. Lalu ke pengadilan bisa jadi menjatuhkan talak 1, gitu kan? Jadi yang mana yang benar? Kalau ente balik lagi kepada istri udah talak 3, zina berarti. Karena nggak berhak lagi ente balik kepada istri kecuali istri nikah dengan laki-laki yang lain dengan pernikahan yang alami, normal, dengan rukun dan syarat terpenuhi, lalu diceraikan oleh suami yang kedua, baru bisa balik kepada suami yang pertama setelah bercerai dari suami yang kedua. Itu kalau dalam Islam, dalam fikih Islam. Tapi kalau dalam undang-undang perkawinan tidak sah tanpa keputusan oleh pengadilan. Jadi perceraian tidak sah tanpa keputusan pengadilan. Anak setelah bercerai adalah tanggung jawab bersama, ini yang beda lagi. Kalau dalam Islam, anak setelah perceraian tanggung jawab penuh di bapaknya. Tanggung jawab bapaknya, ibunya punya hak asuh. Hak boleh diambil, boleh tidak. Tapi tanggung jawab ada di bapak. Tanggung jawab penuh kalau dalam Islam di bapak. Tapi kalau dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, anak setelah bercerai ada tanggung jawab bersama. Makanya banyak laki-laki setelah bercerai dia pergi aja, tanggung jawab ibunya juga, gitu kan? Kalau dalam Islam enggak, tanggung jawab 100% ada di bapak.
Tanggung jawab 100% anak, baik sebelum atau setelah perceraian, tanggung jawab 100% ada di bapak. Adapun ibu punya hak, hak boleh diambil boleh tidak, ya punya hak asuh, punya hak asuh. Ibu berhak asuh dengan 3 syarat setelah perceraian. Kalau dalam fikih Islam, yang pertama anak belum usia 7 tahun, di bawah 7 tahun haknya ibu asuhnya. Yang kedua, kalau setelah 7 tahun anak milih hidup sama ibunya, kamu mau hidup sama bapak sama ibu, udah. Ya. Yang ketiga, kalau dia sudah menikah lagi, izin suami. Kalau nggak diizinkan oleh suami enggak, ya. Walaupun anaknya di bawah 7 tahun, itu 3 syaratnya. Itu kalau dalam Islam, ibu berhak ngasuh anaknya setelah perceraian dengan 3 syarat. Pertama, di bawah usia 7 tahun. Yang kedua, setelah 7 tahun tapi anak pilih hidup sama ibunya, berhak ibunya untuk ngasuhnya kalau anak pilih hidup sama ibunya. Yang ketiga, izin suami kalau sudah nikah lagi. Kalau udah nikah lagi, izin suami, ya. Kenapa? Karena kewajiban dia sama suami bukan ngurusin anak. Kalau suaminya hari itu udah bawa aja sini, nanti anak yang kasih makan, alhamdulillah, ya. Atau udah tinggal sini, ya, tapi biaya makannya sama bapaknya, ya, terserah, ya. Bab ke-9, ini bab ke-9, kedudukan anak. Bahwa anak yang sah adalah yang lahir akibat perkawinan yang sah. Ini sama dengan hukum Islam, ya. Kalau bukan dalam perkawinan maka bukan anak, ya. Jadi kalau anak lahir di luar nikah maka itu bukan anak bapaknya. Itu sama, undang-undang perkawinan itu sama juga. Anak yang lahir di luar perkawinan adalah dinasabkan ke ibu, hanya anak ibu, ya. Jadi anak yang lahir di luar pernikahan maka hanya anak ibunya. Makanya kalau misalnya Ali tak punya ayah maka Ali bin Fatimah, gitu kan? Ayah berhak mengingkari anaknya jika memiliki bukti yang kuat. Sama dengan hukum Islam. Ayah berhak mengingkari anaknya jika memiliki bukti yang kuat. Apa bukti yang kuat? Tidak boleh. Harus ada bukti yang kuat, baik setelah tes DNA, ya, atau ada saksi, ya, persinaan ibunya, gitu kan, ya. Atau dia mau bersumpah 4 kali, ya, mau bersumpah 4 kali. Bab ke-10, hak dan kewajiban orang tua dan anak. Kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama. Tadi sudah saya sebutkan, ya, anak itu tanggung jawab. Kalau dalam fikih Islam, anak tanggung jawab sepenuhnya ada di bapaknya, bukan di ibunya. Ibu gak ada tanggung jawab kepada anak, ya. Tapi kalau di undang-undang perkawinan, kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama. Anak dalam tanggung jawab orang tua selama belum menikah di bawah 15 tahun. Kalau dalam Islam, anak tanggung jawab orang tua kalau laki-laki sebelum balik, kalau perempuan sebelum menikah, ya. Bab ke-11, perwakilan. Bahwa orang tua dapat mewakili anak yang belum berusia 18 tahun terkait urusan menyangkut dirinya. Ini sudah dilakukan Islam juga, ya, dapat mewakili, ya. Bab ke-12, ketentuan lain terkait pernikahan di luar negeri, beda agama dan lain-lain. Nah, itu beberapa hal terkait dengan undang-undang pernikahan. Apa tinjauan fikih? Yang pertama, kedudukan suami dalam Islam adalah sebagai pengganti ayah. Itu dalam Islam. Karena dalam Islam, ya, Islam tidak menganut kata kedudukan suami istri seimbang, ya. Suami posisinya sama seperti ayah, ya. Jadi istri cuma pindah dari ayahnya kepada suaminya, gitu kan? Ustaz, berarti atas bawah, bukan atas bawah, bukan atas bawah, bukan. Tapi tanggung jawab terhadap istri ada di suaminya. Yang tadinya di ayahnya, yang tadinya ayah yang ngurusin, ayah yang ngasih makan, ayah yang memenuhi kebutuhannya, sekarang itu tanggung jawab suaminya. Itu dalam Islam. Dalam Islam kedudukan suami dalam Islam adalah sebagai pengganti ayah. Makanya cium tangan kepada suami, walaupun suami masih muda sekalipun. Walaupun suaminya masih muda, baru beda 20 tahun bisa aja. Istri 40, suami 20, cium tangan sama suami. Karena dia pengganti ayah kalau dalam Islam.
Dia pengganti ayah. Sama ayah itu cium tangan, maka sama suami cium tangan. Gak bisa lah, dia masih muda, dan ini pengganti ayahmu. Pengganti ayahmu. Makanya akan nikah antara ayahnya perempuan dengan suami. Itu dalam Islam. Maka semua tanggung jawab ayah diambil alih oleh suami, dan istri wajib taat kepada suami sebagaimana ia sebelum menikah taat kepada ayahnya. Sebelum menikah, ya, kata ayah, nah kamu lagi di mana? Ini lagi main di rumah teman, pulang. Ya, lagi di mana? Ini lagi arisan, pulang. Ya, Allah nggak ada kata Allah, ya, nggak ada kata apa, ya, karena itu pengganti ayah. Suami adalah pengganti ayah. Banyak pernikahan berantakan karena tidak memposisikan suami sebagai pengganti ayah. Ya. Tapi Ustaz, suami kayak mana? Makanya pilih suami yang benar. Jangan sembarang pilih suami, jangan karena gantengnya saja, tanggung jawabnya, amanahnya, dan dia berhak untuk menggantikan posisi ayah, dan dia akan menjalankan kewajibannya sebagai pengganti ayah, gitu kan? Jadi makanya Nabi mengatakan pilih yang bagus agama, ya. Pilih yang bagus agama. Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwiju. Jika datang laki-laki yang bagus agamanya, ya, maka dia akan amanahkan, maka nikahkan. Harta suami istri dalam Islam tetap harta masing-masing. Makanya di dalam ilmu fikih tidak ada istilahnya bagi harta setelah perceraian. Jadi dalam fikih Islam tidak ada bab membagi harta setelah perceraian, tidak ada. Ya, mau kita fikih mana aja tidak ada bab bagi harta setelah perceraian. Kenapa? Karena harta masing-masing. Ya, Ustaz, harta istri yang mana? Hasil kerjanya, mas kawin yang dia dapatkan, hadiah-hadiah yang dia dapatkan, warisan yang dia dapatkan, itu harta istri. Mana harta suami? Hasil kerjanya, hadiah yang dia dapatkan, warisan yang dia dapatkan dari keluarganya, itu adalah harta suami. Hanya saja suami wajib menafkahi keluarga. Jadi harta masing-masing, tapi suami wajib menyisihkan dari harta dia untuk kebutuhan keluarga. Dan nafkah adalah memenuhi kebutuhan orang yang wajib nafkahi. Bukan hanya istri dan anak yang wajib nafkahi oleh laki-laki, tapi juga orang tuanya. Cerai dalam Islam jatuh saat suami mengucapkan kata cerai atau yang semakna, ya, kata cerai atau yang semakna, ya. Kemarin ada yang nanya saya, Ustaz, ada suami bilang, udah kamu pulang ke rumah orang tuamu. Itu cerai bukan, Ustaz? Kan? Kenapa? Iya, mungkin diusir kali ya, tak tahu saya. Apa hukumnya? Kalau dia gak mengucapkan kata cerai, tanya maksudnya apa. Kalau maksudnya cerai hukumnya. Ya. Udah kita udah cerai, ya. Walau belum diputuskan oleh pengadilan, itu dalam Islam. Dalam Islam, cerai jatuh saat suami mengucapkan kata cerai atau yang semakna, walau belum diputuskan oleh pengadilan. Ada kasus seorang istri di Bogor, ya, diceraikan oleh suaminya dengan talak 3. Ustaz, kalau suami bilang kamu saya talak 3 otomatis. Walaupun nanti pengadilan tetap tok jatuh talak 1 kata pengadilan, tetap talak 3, ya. Karena kalau suami sudah mengucapkan kamu saya talak 3 otomatis. Ya, cerai ada di tangan suami kalau dalam Islam. Kalau di dalam undang-undang perkawinan, cerai ada di tangan pengadilan. Maka di Indonesia kadang-kadang cerainya dibatalkan, benar kan? Kalau dalam Islam nggak bisa dibatalkan oleh pengadilan. Dalam aturan fikih Islam nggak bisa dibatalkan oleh pengadilan, karena hak cerai itu ada di suami, bukan di pengadilan, bukan. Tapi kalau di undang-undang perkawinan adanya di pengadilan. Cerai tidak sah tanpa keputusan pengadilan. Tapi kalau dalam Islam, cerai sah saat diucapkan oleh suami. Itu bedanya hukum Islam dengan fikih Islam. Yang mana yang diikuti, Ustaz? Kalau aturan negara tanggung jawabnya sama negara. Kalau aturan Allah tanggung jawabnya sama Allah. Ya, kalau kita
Kalau kata Allah udah bercerai, kalau ini gabung lagi, maka berarti zina hukumnya, gitu kan? 4, tanggung jawab terhadap anak dalam Islam sepenuhnya ada di pundak ayahnya. Gak ada istilah tanggung jawab bersama, ya. Dalam Islam gak ada istilah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ada di bapaknya. Tidak dibebankan kepada ibunya, ya. Kalau dalam undang-undang perkawinan, setelah perceraian anak tanggung jawab bersama. Tapi kalau dalam Islam, anak sepenuhnya tanggung jawab di bapaknya. Tidak dibebankan kepada ibunya kecuali bagian dari taat kepada suami saat suaminya bapaknya masih jadi suaminya, gitu kan? Artinya bapaknya si anak masih jadi suaminya, suami si perempuan, maka dia wajib taat kepada suaminya, ya. Kata suaminya, mah susui, gitu kan? Tapi kalau udah bercerai, mohon maaf, aneh nggak mau nyusui. Ya, dalam Islam tidak dianggap ibu yang durhaka, enggak. Karena menyusui adalah makanan kewajiban bapaknya. Ya. Kalau dulu dia masih jadi suami, wajib isi taat sama suami. Tapi kalau udah bercerai, dia berhak mengatakan, "Anda nggak mau nyusui, carikan perempuan lain." Ya. Karena tanggung jawab sepenuhnya ada di bapaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in arda'ana lakum." Kalau mantan istri menyusui anak kalian, mantan istri yang sudah diceraikan menyusui anak kalian, fa'atuhunna ujurahunna, berikan upah kepada mereka. Wa tamilu bainakum bil ma'ruf, sepakatin baik-baik berapa upahnya. Wa in ta'asartum, kalau kalian menemui kesulitan, menyepakati berapa upahnya, fasaturdi'u lahu ukhra, carikan perempuan lain. Jadi Allah sendiri tidak memaksa kepada ibunya, karena ibu tidak ada kewajiban kepada anak. Ibu selamanya tidak ada kewajiban kepada anak. Yang punya kewajiban kepada anak siapa? Bapaknya, ya. Jadi ibunya ngurusin anak bagian dari taat kepada suami. Ibu tidak berhak membawa anaknya ke rumah suaminya jika ia menikah dengan selain ayah anak tersebut, kecuali seizin suaminya. Kalau seorang perempuan sudah bercerai, ya, lalu dia nikah dengan laki-laki lain, dia mau bawa anaknya, izin suaminya. Izin suaminya karena kewajiban dia taat sama suami, bukan ngurusin anak muda. Ya, Mas mau nikah sama saya kan punya anak dari suami saya yang dulu, saya mau bawa ke rumah. Oh nggak boleh. Ya, taat sama suami, gitu kan dia. Jadi anaknya kemana? Balikin ke bapaknya. Kewajiban ada di bapaknya. Nah itu beberapa hal yang membedakan antara undang-undang perkawinan dengan hukum dalam fikih Islam. Ya, kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan ada pertanyaan. 1, 2, coba. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Itu yang di poin nomor 2, seorang laki-laki menafkahi istri dan anak dan juga orang tuanya. Tapi di sisi lain kan orang tuanya itu ibunya kan punya suami juga. Oke. Bukankah yang paling wajib itu kan si suami ibunya itu yang nafkahi, bukan anak? Betul. Terus kedua, kalau tadi kan kalau suami istri bercerai, anaknya mau dibawa, istrinya kan harus izin suami baru. Terus ya anaknya diserahin ke suaminya. Terus kalau suaminya ini cerai, kalau cerai mati gimana? Jadi suaminya udah meninggal, anaknya diserahinnya ke siapa kalau suaminya udah meninggal juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada di dalam kompilasi hukum Islam pasal 84 yang menjelaskan bahwa istri yang khusus, istri yang durhaka tidak wajib menafkahi. Nah, jadi apakah ini sesuai dengan hukum Islam, Ustaz? Tidak wajib dinafkahi. Ya, istri yang durhaka, istri yang membantah tidak wajib menafkahi. Lalu yang kedua, dalam hadis seorang bertanya, "Ya Rasulullah, ayahku ingin mengambil hartaku, maka bagaimanakah pendapatku ya Rasulullah?" Nah, kata Rasulullah, "Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu." Ya, jadi selain kita menafkahi istri, apakah kita juga menafkahi orang tua kita? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Tadi ibu ada yang nanya. Silakan. Pak Ustadz, ini kan saya punya adik. Suaminya ini menyatakan cerai, tapi tidak langsung ke istrinya, tapi ke saudaranya. Itu apakah udah jatuh cerai atau tidak?
Oke. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya mau menanyakan, tadi kan dalam Islam istri harus taat kepada suami. Terus kita harus mencari jodoh kita itu, kita lihat apakah itu laki-laki soleh atau tidak. Betul. Nah, awalnya jadi ada kasus nih. Jadi awalnya istri itu tahu kalau seorang calon suaminya itu beribadah, gitu. Tapi setelah dia menikah di pertengahan pernikahannya, suaminya itu tidak ibadah, tidak sholat sama sekali ataupun ngaji lah ya. Itu bagaimana? Apakah istri harus tetap taat sama suami atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, poligami itu berkah apa musibah? Ada yang korban poligami? Oke. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, antara undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dengan fikih kan ada beberapa pasal atau bab yang agak berbeda ya. Kita sebagai warga negara ini, tapi mengikuti yang mana ya? Apakah waktu pembuatan undang-undang itu tidak melibatkan ahli-ahli fikih ataupun ahli-ahli agama atau aturan Islam, sehingga ada beberapa yang secara fikihnya masuk, beberapa juga yang tidak. Nah, kita sebagai warga negara apakah ikuti undang-undang atau tidak? Karena apakah sama dengan mungkin misal sudah isbat itu kan kita mengikuti keputusan dari pemerintah ya. Apakah statusnya tidak seperti itu? Oke, ada lagi? Ada lagi? Oh, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau saudara sesusuan sudah terlanjur nikah, tidak tahu kalau itu saudara sesusuan, kemudian sudah bercampur, akhirnya beberapa tahun kemudian tahu bahwa itu saudara sesusuan, itu terus hukumnya bagaimana, terus harus bagaimana? Udah punya anak? Belum. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain, Bapak Ibu? Sementara cukup Ustaz. Oke, terima kasih ya. Ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa saya jawab semua nih. Ibu punya suami, ya. Seorang perempuan tanggung jawab pertama kali untuk menafkahinya itu adalah suaminya. Ya. Bahkan ayahnya udah gugur kewajibannya. Ya, apalagi anaknya. Ayah dulu baru anak gitu ya. Jadi bukan anak dulu. Jadi ayah dulu yang wajib menafkahi baru anak. Anak nomor 2. Ya, jadi bukan anak yang wajib menafkahi tapi ayah dulu. Jadi kalau ayah saja gugur kewajiban nafkahnya karena ada suami, apalagi anaknya. Jadi itu terkait dengan orang tua tadi. Ini ibunya menikah dengan laki-laki lain-lain selain ayahnya. Oh gitu. Jadi suaminya yang wajib menafkahi, ya bukan anaknya. Jangan anaknya, ayahnya aja gugur kewajibannya. Bagaimana dengan ayahnya meninggal? Jadi anak ayahnya meninggal, ya siapa yang wajib menafkahi? Keluarga ayah. Keluarga ayah. Dalam Islam, ya, kewajiban ayah diambil alih oleh keluarga ayah, ya, bukan oleh ibu, bukan. Diambil alih oleh keluarga ayah. Makanya yang kalau ada ayah meninggal, yang jadi wali keluarga ayah, bukan keluarga ibu, bukan. Jadi semua kewajiban di ayah pindahnya kepada keluarga ayah.
Dan ini sejalan dengan kebiasaan orang Arab dulu. Makanya Rasulullah SAW saat lahir, ayahnya sudah tidak ada, diasuh sama kakeknya. Kakeknya kakeknya meninggal, pamannya Abu Thalib. Kita sampai nggak tahu siapa nama kakek Rasulullah dari ibunya, karena nggak pernah ada dalam cerita sejarahnya. Ya. Siapa saudara Aminah pun kita nggak tahu. Tapi kalau saudara bapaknya Rasul tahu semua kita. Ya, ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abbas, gitu kan ya, tahu semua kita. Kenapa? Karena mereka yang ambil itu kewajiban bapak Rasulullah SAW. Dalam KHI 84 khusus di perempuan yang khusus tidak berhak nafkah. Dalam Islam sama. Ulama sepakat sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa perempuan yang khusus tidak berhak nafkah sama sekali. Ya. Jadi khusus itu apa? Khusus itu tidak taat kepada suami, keluar rumah tanpa izin suami. Ya. Keluar rumah tanpa izin suami, tidak mau melayani suami, tidak taat kepada perintah suami, itu khusus namanya. Siapapun perempuan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, maka dianggap khusus. Perempuan khusus tidak berhak dapat nafkah, ulama sepakat ijma. Itu disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya. Jadi perempuan khusus tidak berhak dapat nafkah. Kalau dia makan dari uang suaminya dan suaminya nggak itu haram hukumnya. Ya. Banyak perempuan yang nggak mau melayani suami, benar kan? Kalau dia saat nggak melayani suami, dia masih makan uang suami dan suaminya nggak itu. Kalau suaminya nggak itu, tapi kalau suaminya itu, udah nggak apa-apa dah, dia nggak melayani, tetap kasih makan ikhlas saja, alhamdulillah. Ya, tapi kalau suaminya nggak itu, haram hukumnya, karena dia tidak taat kepada suami. Atau keluar rumah tanpa izin suami, umroh tanpa izin suami, umroh tanpa izin suami, umroh sunnah, puasa tanpa izin suami, gitu kan? Puasa sunnah, kalau puasa wajib tidak perlu kita izin. Puasa sunnah tanpa izin suami itu termasuk kategori khusus. Ya, maka tidak berhak dapat nafkah. Ulama sepakat tidak ada perbedaan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Apa maksud dari hadis Nabi atau malukan Nabi? Engkau dan hartamu milik ayahmu. Engkau dan hartamu milik ayahmu. Artinya seorang ayah, ya, dia berhak dinafkahi sama anaknya. Anak laki-laki bukan anak perempuan. Ya, tidak anak perempuan. Karena perempuan dalam Islam tidak ada kewajiban menafkahi, karena dia sendiri tidak ada kewajiban mencari nafkah. Perempuan tidak ada kewajiban menafkahi. Ya. Jadi ayah, ibu juga berhak dinafkahi sama anak laki-laki. Jadi seorang laki-laki bukan hanya nafkahi istri dan anak, tapi orang tuanya juga. Orang tuanya wajib dinafkahi, tapi ada syaratnya. Orang tua berhak dinafkahi itu pertama tidak mampu, miskin, atau dia punya keterbatasan. Kalau dia masih mampu, ukuran mampu masih punya penghasilan yang cukup, atau punya aset yang cukup untuk dia pakai buat nafkah dirinya sendiri. Ayahnya udah gak punya penghasilan, uang pensiun juga udah gak ada, tapi masih punya tanah. Pak, jual dulu Pak, ya. Berhak dia bilang begitu, jual dulu buat kebutuhan. Ya, nggak boleh kita nggak boleh minta sama siapapun kalau kita mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kecuali istri kepada suaminya itu haknya dia. Ya, kecuali istri dari suaminya itu haknya dia, walaupun dia punya harta tetap dia berhak untuk dinafkahi. Tapi kalau selain dari istri tidak. Ya, selain dari istri tidak. Ya. Jadi ayahnya, engkau dan hartamu milik ayahmu, artinya ayah atau orang tua berhak dinafkahi sama anaknya. Tapi berhak dinafkahi itu artinya berhak dipenuhi kebutuhan, bukan berhak ambil semuanya, bukan. Ya, kalau seorang ayah ambil mobil anaknya lalu dia jual, dosa hukumnya. Ya, dosa hukumnya itu di luar kebutuhan. Ya. Tapi kalau dia belum makan, nggak ada makanan di rumah anaknya, dia datang ke rumah anaknya, nggak ada makanan, dia lapar sekali, ada uang di kantong anaknya, ya, saat dia nggak ada uang, dia pakai buat beli makanan, sisanya dibalik itu yang boleh, itu boleh, ya, boleh dia tanpa ngomong sekalipun boleh, ya, karena itu hak dia dinafkahin sama anaknya, dipenuhi kebutuhannya. Jadi itu yang dimaksud dengan tawamal kalian. Jadi kalau ayah butuh, maka wajib seorang anak laki-laki memenuhi kebutuhan ayahnya.
begitu juga ibunya. Ya. Tapi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, aku dan seberwajib siapa yang paling berhak terhadap laki-laki? Kalau ibunya. Dan gak perlu anak laki-laki untuk nafkahi orang tuanya minta izin sama istrinya, gak perlu minta izin sama istrinya, tapi dengan syarat haknya istri diberikan juga, kebutuhan istri dipenuhi juga, gitu kan ya. Gak perlu minta izin sama istrinya dan gak perlu istrinya tahu juga. Nanti setan masuk lagi nantinya. Lu ngasih orang tua dan masuk lagi setan ya. Jangan dikasih tahu nggak apa-apa, tapi haknya istri diberikan. Istri dipenuhi kebutuhannya. Haknya laki-laki untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya juga. Dan jangan juga seorang laki-laki nyuruh ibunya minta sama istrinya. Jangan jatuhkan martabat orang tua. Orang tua di atas kita, orang tua di atas kita. Taruh orang tua di atas kita, ya. Nggak usah, jangan minta, "Ma, mau apa minta sama istri saya?" Ente suruh ibu ngemis sama istri berarti. Ya. Kalau dia tersinggung, dosa ente. Ya. Kalau dia merasa direndahkan, dosa ente. Wa qul lahum qawlan karimah, katakan kepada mereka dengan kata-kata yang mulia. Kalau dia tersinggung, dosa. Nyinggung perasaan orang tua, otomatis dosa. Ya, otomatis dosa. Nah, itu terkait dengan orang tua tadi. Cerai tidak langsung, ya, disampaikan kepada teman. Dalam Islam sah. Kalau undang-undang Indonesia harus diputuskan di pengadilan. Tapi kalau dalam Islam sah dia sampaikan lewat siapapun, ya, di depan ibunya, di depan temannya, atau WA belum nyampe gitu kan, sah. Jadi hati-hati, makanya laki-laki harus paham hukum Islam ya. Maaf saya belum baca ini. Laki-laki harus paham hukum Islam. Sekali suami mengucapkan cerai, jika yang dia maksud adalah istrinya, bukan. Kalau saya kan sekarang itu nyebut cerai berkali-kali, ya. Tapi bukan maksud saya istri saya, bukan. Ya. Kalau yang dia maksud istrinya, otomatis sah. Ya. Kata ibunya, "Nah, ceraikan saja istrimu." Oke bu, sah. Kata temannya, "Malah istri itu gak bagus, ceraikan saja." Oke dah, sah. Oke, padahal teman oke, ya, sah. Jadi walaupun tidak langsung di WA, "Kamu saya cerai," klik gitu kan ya, muter-muter, pulsanya udah habis, sah. Nunggu nyampe aja. Kalau nggak nyampe nanti tinggal kasih tahu, "Nih udah saya kirim," belum nyampe ya. Itu kalau dalam Islam. Ustaz kok sampai segitunya? Ini untuk melindungi perempuan. Perempuan jangan dipermainkan dengan kata cerai. Dulu orang Arab suka mempermainkan istrinya. "Kamu saja lah ya. Sebentar, kamu saja lah ya." Maka dalam Islam gak boleh mengucapkan kata cerai depan istri ataupun tidak depan istri, ya, kecuali cuma 2 kali. Ketiga kali gak boleh balik lagi. At-thalaqu marratan, suami cuma punya hak mengucapkan kata talak untuk istrinya 2 kali atau 4. Kenapa? Karena dulu orang Arab biasa mempermainkan kata cerai depan istrinya. Ya. Sebentar tadi ada cerai. Ya. Jadi cerai tidak langsung sah. Sebelum nikah kayaknya ustaz, ya. Setelah nikah nggak sholat ternyata. Jadi gimana nih ustaz? Kalau dia ada tanda-tanda dia murtad, ya, tidak beriman, maka berhak minta cerai, ya, minta batalin nikah. Kenapa? Karena nggak boleh kita menikah dengan laki-laki yang tidak jelas agamanya, ya. Kalau tanda-tanda murtad itu misalnya dia nggak meyakini rukun iman, nggak meyakini rukun Islam, ya, rukun Islam. Ini kenapa nggak sholat? Siapa yang bilang sholat itu wajib? Murtad otomatis murtad karena dia nggak meyakini kewajiban sholat, ya. Haji itu nggak penting, murtad.
Kalau puasa Ramadan itu nggak penting, murtad. Itu nggak meyakini kewajiban puasa Ramadan ya. Jadi kalau memang ada tanda-tanda murtad, minta batal nikahnya, ya, atau ajukan cerai. Ini poligami pernah atau musibah, ya? Tergantung yang menjalani, ya. Tergantung yang menjalani, ya. Kalau saya pribadi aman-aman aja, ya. Ya. Kalau saya pribadi aman-aman aja, ya. Asalkan adil, diurusin semua, diayomin semua, diperhatikan. Yang diperhatikan perempuan sangat utuh, diperhatikan hatinya adem, gitu kan ya, adem, merasa disayang, merasa dimanja, cukup buat perempuan, benar nggak Bu? Ya, diperhatikan, ya, kepengen dia kata-kata indah, itu perempuan ya. Apakah poligami berkah atau musibah? Ini dalam Islam. Laki-laki kalau menikahi perempuan itu adalah ngambil alih kewajiban ayahnya. Sama dengan kita ngasuh anak orang. Ya, kalau kita bisa ngasuh 4, lebih baik daripada cuma 1. Benar nggak? Kalau bisa ngasuh 4, lebih baik daripada 1. Itu bisa membiayai 4 orang gitu ya. Ngasuh cuma satu doang gitu bisa aja gitu kan ya. Tapi kalau sanggupnya satu aja, jangan lebih-lebih. Ya. Jadi itu dalam Islam. Dalam Islam kita menikahi laki-laki menikahi perempuan adalah ngambil alih kewajiban ayahnya. Pak, anakmu biar aku yang ambil alih kewajibannya. Gak usah dipikirin, semua kebutuhannya aku yang penuhi. Ya, senang bapaknya. Ya. Pak, anakmu biar aku yang kasihnya. Satu lagi, ya. Makanya dalam Islam gak perlu minta izin. Kenapa? Ini mau ngasuh anak orang. Masa anak yang kita asuh melarang orang asuh yang lain lagi? Asalkan dia sanggup gitu kan? Ya, asal itu kalau dalam Islam. Kalau mampu silakan. Kalau nggak mampu nggak usah, jangan. Yang mampu itu apa? Memenuhi kebutuhan semuanya, baik kebutuhan lahir ataupun batin. Ya. Itu terkait dengan poligami. Bisa berkah, bisa musibah. Bagi orang yang nggak sanggup, musibah. Bagi orang yang sanggup, berkah. Ya, berkah. Hidup kita lebih bermanfaat untuk banyak orang. Ya. Jadi kita kasih manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Ya. Saya nggak ngajarkan dah. Orang sering tanya, Ustaz, nggak susah ini poligami? Enggak ada yang susah. Asalkan diperhatikan, lahir batinnya diperhatikan, gitu kan? Lahir batinnya diperhatikan, diayomi. Dalam Islam istri sama seperti anak, persis sama seperti anak. Dan perempuan walaupun sudah tua sekalipun mau diperlakukan seperti anak kecil. Makanya dalam bahasa Arab itu al-mar'atu at-tiflul kabir. Itu dalam bahasa Arab, perempuan adalah anak kecil yang berbadan besar. Gimana memperlakukan anak kecil? Sini, sana, gitu kan ya? Ya ini mau jajan, gitu kan? Oh seneng banget udah, ya? Ya kasih buka ini, kamu seneng buka nggak? Seneng banget, ya? Itulah perempuan. Al-mar'atu at-tiflul kabir dalam bahasa Arab, ya? Apakah tidak melibatkan? Mungkin waktu buatnya, ya, melibatkan. Cuman melibatkan seluruh unsur masyarakat. Melibatkan seluruh unsur masyarakat, disesuaikan dengan adat dan istiadat setempat, gitu kan? Disesuaikan dengan kebiasaan di masyarakat, gitu kan? Sehingga tertuanglah undang-undang perkawinan. Dan undang-undang perkawinan ini juga berlaku hanya untuk Islam saja. Makanya di situ disebutkan dalam definisi perkawinan, ya, sah menurut agama.
Ya, jadi masih tetap ya itu kan agama. Tidak menyebut Islam di situ, ya, sesuai sah menurut agama, gitu kan, aturan agama. Nggak disebutkan sesuai dengan aturan Islam juga, ya. Jadi karena melibatkan banyak unsur sehingga dalam menetapkannya pun masih menimbang ini, menimbang itu. Kenapa? Karena yang dilibatkan banyak sekali. Kalau hukum Islam, Allah yang atur, ya, nggak melibatkan manusia bikinnya. Tapi kalau ini melibatkan banyak unsur, dari unsur perempuannya, dari unsur masyarakatnya, dari pemuka adatnya, gitu kan ya, MUI-nya, semuanya dilibatkan sehingga terjadilah undang-undang seperti ini, ya. Sama KHI juga menyesuaikan dengan adat dan istiadat setempat. Kompilasi hukum Islam. Kemudian apakah tidak melibatkan MUI? Ya, bagaimana dengan kita pas sidang isbat? Kita taat kepada pemerintah selama bisa kita taat. Ya, selama kita bisa taat, kita taat. Ya. Jadi kalau pemerintah sidang isbat kita taati, ya, karena nggak ada masalah buat kita sama sekali, nggak ada masalah. Tapi kalau terkait dengan tadi misalnya, kalau suami sudah mengucapkan kamu saya talak 3, pengadilan bilang talak 1, bertentangan dengan ucapan kita. Kalau agama sudah talak 3, negara baru talak 1. Yang mana yang diikuti? Agama. Karena saya nggak pernah lagi bergaul sama istri saya. Jadi tetap kita taat sama aturan agama. Jadi gimana Ustaz? Keputusan pengadilan baru talak 1, walaupun talak 1 nggak usah balik lagi. Walaupun baru talak 1 nggak usah balik lagi kepada istri, karena itu sudah tidak berhak lagi untuk merujuk kepada istri. Jadi tetap dua-duanya dipertimbangkan, aturan negara supaya aman dalam kehidupan bernegara dan aturan agama supaya aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sesuatu baru tahu, maka pernikahan dibatalkan. Sebagaimana yang pernah terjadi tadi di masa Rasulullah, ada sahabat nikah dengan istrinya, lalu ada perempuan mengatakan, aku sudah pernah menyusui kalian berdua. Lalu dia tanyalah kepada Rasulullah, bagaimana ini? Bahwa ketiga kata Nabi, bagaimana mungkin kalian mau terus menjadi suami istri sementara udah ada yang mengatakan kalian saudara susu? Jadi harus berpisah, dibatalkan pernikahan. Kalau sudah punya anak tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi antara dua orang yang nggak boleh menikah tapi bukan sengaja, karena nggak tahu. Tapi setelah tahu bisa, anak tetap anak berdua. Walaupun terjadi kakak adik, misalnya bisa aja pernikahan terjadi antara kakak adik. Kakak adik nikah nggak tahu kalau mereka itu punya ayah yang sama, gitu kan? Setelah nikah baru tahu mereka kakak adik, ya, baru tahu kalau mereka kakak adik. Jadi gimana Ustaz? Ya udah dibatalkan nikahnya. Tapi udah punya anak yang sah, karena mereka bukan dengan sengaja melakukan pernikahan yang haram, bukan. Ya, innamal a'malu binniyat, amal sesuai dengan niatnya, ya. Atau misalnya ada orang menikah dengan perempuan dan ternyata perempuan itu, ya, punya saudara kembar yang mirip, gitu. Dikirain istrinya padahal kembarannya. Udah hidup bersama. Ini mustahil, tapi bisa aja terjadi begitu. Ya, dikirain istrinya, ya, dan mungkin yang tadi itu yang kembarannya punya suami kembarannya juga, gitu kan? Ya, sehingga mirip juga, gitu kan? Dia kirain tahu rumah atau melahirkan anak, baru tahu sepuh. Ini bukan istri saya, ternyata kembarannya, gitu kan? Ya. Kalau nggak sengaja, nggak ada masalah. Nggak sengaja nggak masalah, tapi nggak bisa dilanjutkan. Nggak bisa dilanjutkan. Anak berdua, gitu. Ya, karena tidak sengaja mau melanggar aturan Allah, bukan. Ya, nggak sengaja. Kalau nggak sengaja maka tetap sah, ya, tetap sah, tapi nggak bisa dilanjutkan. Itu difasah, ya, fasah. Allah Taala. Ada lagi yang mau nanya, silakan. Silakan. Yang tadi ditulis, Hah? yang ditulis tadi. Oh, yang ditulis, maaf ya. Ada suami istri tidak punya anak, istri meninggal lebih dahulu. Siapa saja yang mendapat
warisan harta milik istri, suaminya dan keluarga istri. Suaminya dan keluarga istrinya. Suaminya hanya berhak setengah, suaminya setengah karena nggak punya anak dari dia. Sisanya adalah untuk keluarganya. Siapa keluarganya? Orang tuanya. Kalau ada orang tuanya, urutannya orang tua, ya, saudara, keponakan, itu urutan, sesuai urutan. Jadi orang tua dulu. Kalau orang tua ada orang tua, ya. Kalau orang tuanya ada ayah dan ibu, habis hartanya. Karena ayahnya sepertiga, ibunya sepertiga, sisanya buat ayah. Dan suaminya juga setengah, ya, setengahnya lagi sepertiga buat ibu, sisanya buat ayah. Kalau orang tua nggak ada, saudara masuk semua sebagai ahli waris, ya, saudara. Kalau saudara nggak ada, keponakan, anak dari saudara laki-laki. Kalau nggak ada, paman, saudaranya ayahnya, ya, saudara ayahnya. Kalau nggak ada, sepupu dan seterusnya. Jadi setengah untuk suami, setengah untuk keluarga almarhumah istri. Saat suami masih hidup, berwasiat. Jika meninggal, hanya yang dimiliki 50% untuk amal jariah suami untuk wakaf. Berwasiat jika meninggal, harta yang dimiliki 50% untuk amal jariah untuk wakaf. Amal jariah suami dan almarhumah istri, 50% buat saudara kandung dan 2 adiknya. Buat saudara kandung atau 2 adiknya. Apakah wasiat bisa dijalankan dengan bagian waris dengan kondisi di atas? Ya. Begini, kalau seorang berwasiat itu maksimal sepertiga. Kalau 50% nggak bisa. Ya, hanya sepertiga yang melaksanakan, kecuali ahli waris. Kalau ahli warisnya cuma saudara kandung, ya saudara kandung tanya sama mereka, gimana nih? Dia berwasiat 20%. Oh ya nggak apa-apa, baru. Ya, kalau ahli waris mengizinkan, boleh lebih dari sepertiga. Tapi kalau mereka nggak mengizinkan, tidak. Karena 2/3 dari hartanya adalah hak dari ahli waris. Tanya sama ahli waris apakah mereka setuju atau tidak. Kalau mereka setuju, ya laksanakan wasiat tadi, amal jariah 20%. Sisanya adalah untuk saudara-saudaranya, 2 adiknya, ya, 2 adiknya laki atau perempuan? Laki dan perempuan, 1 laki 1 perempuan. Ya, berarti yang perempuan dapat sepertiga, yang laki-laki dapat 2/3. Karena laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Ya. Ada lagi? Ada 1 lagi, ya. Ada 2. Kenapa? Ya. Ada 2 orang keluarganya. Ibu-ibu. Waalaikumsalam, silakan. Itu kan kalau seandainya si yang meninggal itu laki-laki, kalau yang meninggal itu suami. Suami dan yang tadi dibacakan oleh Pak Ustadz. Nah itu kalau mau saya tanyakan, perihal itu pembagian dalam syariat Islam, apakah laki-laki tetap dapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian? Laki-laki di sini saudaranya maksudnya? Iya. Iya. Tetap 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau kita bagi rata boleh nggak hukumnya? Kalau warisan? Begini, wasiat Allah kayak gitu. Ya, pesan dari Allah kayak gitu. Laki-laki 2 kali lipat dari jatah perempuan. Adapun nanti setelah dibagi, yang laki-laki bilang, alah saya nggak perlu dapat banyak-banyak nih, ambil aja di sebagian buat kamu. Ya terserah. Ya, tapi laksanakan wasiat Allah. Kalau yang mengenai wasiat itu, apakah kan sepertiga, jadi tak bisa. Sepertiga maksimal. Ya. Nah, sepertiganya itu sementara apakah kita menjalankan wasiatnya dia dulu yang 50%? Jalankan wasiatnya. Enggak, ya, sepertiga dari semua harta. Ini yang meninggal kan istrinya dulu, baru si suami. Harta punya suami atau punya istri? Hartanya
udah meninggal dua-duanya? Enggak, harta suami atau harta istri. Bukannya jadi harta bersama. Nah itu kalau dalam Islam tidak harta bersama. Oh. Kalau dalam Islam tidak harta bersama, harta istri punya istri, harta suami punya suami. Ya, ahli waris suami beda dengan ahli waris istri. Kalau ahli waris istri, suami, anaknya, keluarganya, keluarga istri. Kalau ahli waris suami, istrinya, anaknya, keluarga suami, gitu kan? Jadi makanya harta dibedakan, dipisahkan. Harta suami atau harta istri? Enggak bercampur ya? Enggak, kalau dalam Islam tidak dicampur. Dari mana kita tahu itu harta suami dan harta istri? Sementara kan mereka beli, misalnya beli Yang kerja siapa? dua-duanya kerja. Nah, dua-dua kerja harusnya istri di saat dia kerja masuk ke rekening dia, suami kerja gajinya masuk ke rekening dia kan? Gitu kan? Itu terpisah. Adapun nanti saat pemakaian, ya suami yang wajib memenuhi kebutuhan istri. Untuk makan, untuk sekolah anak, untuk makan anak itu suami yang nanggung, ayah mereka. Ya. Tapi ini kan nggak punya anak. Iya, nggak punya anak. Masing-masing. Nah itu Kan rekening istri ada kan? ada. Punya istri itu. Rumah yang beli siapa? Bersama. Kalau bersama bikin kesepakatan dulu. Kan udah meninggal. Iya, kalau udah meninggal kan masih ada hidup satu kan? Siapa? Ada. Dua-duanya udah meninggal. Pertama istri, terus baru yang suami. Yang penting keluarga istri masih ada nggak yang hidup keluarga istri? Keluarga istri ada ibu sama keluarga sama adik-adiknya. Itu ada ahli warisnya. Keluarga suami masih ada keluarganya. Cuma adik-adiknya aja, orang tua nggak ada. Oke, ini mereka berhak semua dan mereka berhaknya dari harta suami ke keluarga suami, harta istri ke keluarga istri. Jangan sampai keluarga suami ngambil uang istri. Ya, nah itu yang harus tahu mana harta suami dan harta istri. Jadi bukan kita hitung-hitungan, bukan. Ahli warisnya nggak sama, gitu kan? Jadi mana harta suami, mana harta istri. Kalau seandainya nggak tahu, ya udah taruhlah 50-50, gitu kan? Bagi dua. Kalau misalnya kayak rumah, kalau rumah itu asal nama itu tidak ada ya, ada istri. Iya, bukan atas nama. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Dan Indonesia. Bisa ditanya ke banknya. Ini dulu transfernya pakai uang pakai rekening siapa? Bayarnya pakai rekening siapa? Bayarnya cash, kita nggak ada tahu. Kalau nggak tahu anggap aja bukti-bukti. Jadi dibagi dua gitu. Setengah dari keluarga istri warisannya, setengah lagi keluarga suami. Berikut juga dengan aset yang lain. Aset yang lain sama. Dibagi dua semua. Bagi dua semua kalau nggak tahu. Ikut dia berwasiat bahwa nanti itu untuk hartanya buat kemaslahatan. Iya. Nah, dipotong dulu sepertiga buat wasiat tadi. Maksimal kan sepertiga. Maksimal sepertiga dipotong dulu ya buat amal jariah yang tadi. Baru sisanya bagi dua. Satu ke keluarga suami, satu ke keluarga istri. Sebenarnya yang mendengar dua itu yang perempuan. Karena laki-laki berwasiat bahwa nanti kalau dia meninggal, separuh dari harta dia buat amal jariahnya kedua suami istri itu. Nah sisanya harus buat ke adik-adiknya yang adiknya laki-laki. Nah itu pun gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Jadi sepertiga aja laksanakan. Tetap sepertiga. Sepertiga dilaksanakan. Nggak bisa dikali 50%. Kecuali ahli waris setuju. Dan ahli waris tadi sudah saya sebutkan, keluarga istri dapat juga. Jadi bukan hanya dari warisan ke keluarga suami aja, ke keluarga istri juga karena mereka dua-duanya kerja, gitu kan? Jadi ke keluarga istri juga, jadi keluarga istri masih ada ibunya, masih ada adik-adiknya, itu ahli waris. Ahli waris bagi dua, ini serahkan kepada ahli waris istri, ini serahkan kepada ahli waris suami. Ahli waris suami adik-adiknya, ya. Jadi kesimpulannya tetap berjalan sepertiga, jadi yang pasiennya dia gugur ya. Iya, lebihnya digugurkan. Lebih dari sepertiga digugurkan.
Ada lagi? Iya, ini ibu satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi Ustaz mengatakan atau hukum itu kalau orang tidak meyakini bahwa sholat itu wajib, itu hukumnya murtad. Betul. Tapi sebagian dari masyarakat itu ada yang mengatakan bahwa poligami itu bukan poligami itu musibah, bukan. Apakah itu termasuk murtad? Oke, ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, sekarang kan di masyarakat kita banyak yang kejadian menikah di luar, hamil di luar nikah, gitu kan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya itu, kalau misalnya dia itu kan hamil duluan ya, apakah ketika ketahuan dia hamil langsung dinikahkan atau sampai menunggu dia lahir dulu? Nah, kalau dia si bayi ini lahir, nah binnya ini apakah bisa mendapatkan bin ayah atau ke ibu? Nah, terus yang selanjutnya, apakah anak ini nantinya berhak mendapatkan warisan dari ayahnya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, kalau tadi yang tidak meyakini kewajiban sholat murtad. Kenapa? Karena dia mengingkari ayat-ayat yang memerintahkan sholat. Ya. Satu ayat aja kita ingkari murtad, apalagi ayat sholat banyak sekali, gitu kan? Jadi bukan satu ayat yang ingkari. Begitu juga poligami. Tidak boleh kita mengingkari bahwa poligami dibolehkan dalam Islam. Siapa yang mengatakan poligami haram, murtad. Kenapa dia mengingkari sesuatu yang dibolehkan dalam Islam? Ini hal sepele sekali. Adapun saya nggak sanggup, nggak apa-apa. Ya, apa yang ada dalam Quran, satu ayat pun nggak boleh kita ingkari. Nggak boleh kita mengatakan oh poligami haram, gitu kan? Itu murtad. Itu mengingkari satu ayat dari Quran, gitu kan? Mengingkari satu ayat, mengingkari Quran. Mengingkari Quran tidak lengkap rukun imannya, karena ada kewajiban beriman dengan kitab Allah, gitu kan? Jadi tidak boleh, hukumnya murtad orang yang mengingkari bahwa poligami dibolehkan. Ya, ada pun yang mengatakan poligami musibah, ya, tergantung apa maksudnya. Kalau dia poligami musibah itu artinya berat, iya, ya, berat, ya. Tapi ya kalau dia mengatakan poligami itu nggak boleh, ya enggak, ya, maka itu bisa keluar dari Islam. Hamil di luar nikah langsung dinikahkan. Hamil di luar nikah ada dua kemungkinan dinikahkannya. Pertama, dinikahkan kepada yang menghamili. Kalau ini ulama sepakat boleh dinikahkan. Ya, ulama sepakat boleh dinikahkan dengan yang menghamili. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Quran. Az-zaniyatu la yankihuha illa zani. Perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina. Mereka berdua berzina. Ya. Itu ulama sepakat kalau yang menikahi laki-laki yang menghamili tidak ada masalah. Karena mereka dua-duanya berzina, sama-sama kotor. Sama-sama kotor, ya. Cuman masalahnya kalau laki perempuan hamil di luar nikah dinikahi sama laki-laki yang baik, ini kotor dicampur bersih, gitu kan? Itu yang ulama beda pendapat. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena kotor dicampur bersih. Orang yang maksiat dicampur dengan orang yang nggak pernah bermaksiat. Ya, orang yang berzina dicampur dengan orang yang tidak. Karena Allah mengatakan laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik, laki-laki yang jelek, ya, yang buruk keji dengan laki-laki perempuan yang keji juga, gitu kan? Jadi itu yang mengatakan boleh ada syaratnya juga. Perempuannya taubat dulu supaya dia bersih, taubat, minta ampun sama Allah. Ya, saya nggak akan melakukannya lagi. Maka dia dengan dia taubat, insya Allah dia jadi bersih. Makanya penghulu pas akad nikah ngajak bersyahadat dulu
Syahadat itu untuk taubat sebenarnya. Ayo bareng-bareng asyhadu an la taubat. Siapa yang tadinya bermaksiat supaya bersih dulu dah, ya. Supaya bersih dengan yang bersih. Gitu kan. Itu kenapa penghulu ngajak bersyahadat dulu, ya. Jadi itu hamil di luar nikah langsung dinikahkan prinsipnya boleh. Tapi dengan syarat ya yang hamil atau yang berzina suruh taubat dulu. Taubat ya. Taubat dengan sungguh-sungguh gak akan ulangi lagi. Tapi anak yang ada dalam perut tetap bukan anak bapaknya. Itu bin hanya ke ibunya. Ya, sama fikih Islam sama undang-undang perkawinan sama. Dalam undang-undang perkawinan itu bukan anak bapaknya. Ya, itu adalah hanya anak ibu bin ke ibunya. Jadi bin Fatimah, bin Aisyah, bin Khadijah, bin Muslimah gitu kan ya. Jadi bin tetap ke ibunya. Dapat warisan ke ayahnya enggak? Dia tidak dapat warisan ke ayahnya karena ayahnya bukan ayahnya. Secara syariat bukan ayahnya. Dia hanya berhak dapat warisan dari ibunya. Ibunya berhak dapat warisan dari dia, tapi dia dapat warisan dari ayahnya tidak, karena dia bukan anak ayahnya, karena dia nggak punya ayah, ya, karena lahir sebelum atau karena dia adanya sebelum adanya akad nikah. Allah a'lam. Kan itu anak hasil hubungan mereka berdua. Iya, walaupun karena Nabi dalam hadis mengatakan al-waladu lil firash, anak hasil hubungan yang sah. Berarti kalau hasil hubungan yang tidak sah, maka bukan anak berarti. Dari situ ulama berkesimpulan hasil hubungan yang tidak sah bukan anak. Jadi bukan anaknya. Ya. Pak, apakah itu ada kaitannya juga dengan pendataan di akte lahir ada tulisan anak di luar nikah? Apakah itu ada hubungannya dengan pernyataan tadi yang Bapak jelaskan? Emang ada? Ada, Pak. Oh iya, mungkin sama, mungkin ya. Saya nggak tahu kalau ada cara seperti itu ya. Anak yang lahir di luar nikah, mungkin ya, mungkin itu ya. Jadi dia tidak punya ayah. Jadi kalau nikah pun nanti yang menikahkan pemerintah, penghulu. Karena penghulu yang berhak untuk menikahkan orang yang nggak punya ayah. Tapi kalau dia nikah dan anak itu hasil hubungan yang sah, maka yang berhak menikahkan adalah ayahnya dan keluarganya. Oke, masih ada? Cukup ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasul, yang salah dalam khilafah sendiri, saya mohon pun kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi